Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Seperti contohnya beras agak murah dibanding dengan di pasar. Barangnya juga bagus, kualitasnya bagus. Ya, kalau berdasarkan data sebenarnya perputaran uang sampai dengan hari kedua pasar murah ini, masyarakat yang belanja ini kurang lebih 400 juta ya. Selamat pagi dari Bukit Waluyo Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Pengunjung pasar murah Pemkot Bau-Bau didominasi ibu-ibu yang berburu beras. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau menyebutkan transaksi penjualan di pasar murah menembus angka 400 juta rupiah. Inilah Warta Kepton selengkapnya Sabtu 18 Maret 2023 bersama saya Siti Nurhardianti. Berita yang pertama, pengunjung pasar murah pemerintah Kota Bau-Bau, Dinas Perdagangan didominasi ibu-ibu yang berburu beras subsidi. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Ode Nurliani melaporkan. Seperti contohnya beras agak murah dibanding dengan di pasar. Barangnya juga bagus, kualitasnya bagus. Disitulah saya berminat untuk belanja di sini. Ratusan warga Kota Bau-Bau terpantau memadati pasar murah yang diselenggarakan Dinas Perdagangan atau Disperdaging Kota Bau-Bau. Terpantau kunjungan didominasi kaum ibu-ibu yang sejak pagi sudah antusias menunggu giliran transaksi harga dengan potongan subsidi pemerintah mulai Rp2.000 hingga Rp10.000 untuk beras. Salah satu pengunjung Nur Hayati kepada RRI mengaku tertarik berbelanja di pasar murah karena harga yang ditawarkan relatif terjangkau dari harga di pasar. Misalnya beras kemasan 10 kg umumnya di toko Rp120.000 hingga Rp130.000, namun di pasar murah dipatok Rp105.000 karena telah disubsidi pemerintah Rp10.000. Ya, kita bersyukur pemerintah mengadakan pasar murah ini. Ya, kalau bagi saya sebagai penduduk, saya berterima kasih karena memang beras ini sangat kita membutuhkan. Utamanya beras, kalau minyak ini mungkin kita bisa tidak menggoreng atau bagaimana, tapi ini utamanya beras ini. Makanan pokok begitu ya? Makanan pokok harus. Pas saya mungkin pemerintah harga beras ini bagaimana caranya diupayakan supaya bagaimana bisa diturunkan sedikit sebagai penduduk ini, karena ini adalah makanan pokok ibu beras. Tak hanya beras yang diburu para emak-emak, komoditi lainnya juga menjadi primadona kebutuhan jelang Ramadan seperti telur ayam, minyak goreng, gula pasir hingga bawang merah dan bawang putih. 6 jenis bahan pangan tersebut merupakan komoditi khusus yang mendapatkan subsidi pemerintah daerah. Yang meminta pasar murah jangan digelar sekali saja selama melonjaknya pangan utamanya beras yang terus melonjak harganya selama beberapa bulan terakhir. Diketahui kegiatan yang dipusatkan di halaman kantor Dinas Perdagangan tersebut akan berlangsung hingga 21 Maret mendatang, dibuka mulai pukul 8 pagi hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Syarat berbelanja pun cukup membawa identitas diri berupa KTP dan kartu keluarga. Setiap kepala keluarga mendapatkan jatah berbelanja maksimal 10 kg beras, 2 liter minyak goreng, 2 rak telur ayam ras, 2 kg bawang merah dan bawang putih, serta 2 kg gula pasir. Wade Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau menyebutkan transaksi penjualan di pasar murah menembus angka 400 juta rupiah selama 2 hari pelaksanaan. Mengenai hal itu dilaporkan Afriansyah. Ya, kalau berdasarkan data sebenarnya perputaran uang sampai dengan hari kedua pasar murah ini, masyarakat yang belanja ini kurang lebih 400 juta ya. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagperin Kota Bau-Bau menyebutkan transaksi penjualan di pasar murah menembus angka 400 juta rupiah selama 2 hari pelaksanaan sejak 16 sampai 17 Maret 2023. Kepala Disperdagperin Bau-Bau, Laode Ali Hasan mengatakan, angka itu berdasarkan data dari distributor yang terlibat dalam pelaksanaan pasar murah di halaman kantor Disperdagperin. Ya, kalau berdasarkan data sebenarnya perputaran uang sampai dengan hari kedua pasar murah ini, masyarakat yang belanja ini kurang lebih 400 juta ya, kalau berdasarkan data dari distributor dan penjual yang ada di pasar murah ini. Kami berharap ke depan mungkin harus lebih banyak lagi ini selain yang belanja hari ini. Insya Allah Senin kita akan buka kembali.
Ali Hasan mengatakan bahan pokok yang laris manis didominasi beras dan minyak goreng, mayoritas pembeli dari kalangan ibu-ibu. Nah, kalau yang kita lihat sampai dengan hari ini beras yang banyak. Beras itu mungkin mendominasi secara keseluruhan termasuk minyak goreng. Minyak goreng ini kan kebanyakan diburu sama emak-emak. Jadi kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan hari tadi itu kurang lebih 400 juta ini, itulah yang terjadi transaksi di tengah-tengah pasar murah ini. Pasar murah yang digelar di Disperdak Perin Bau-Bau dengan menggandeng sejumlah distributor ini menyediakan bahan kebutuhan pokok diantaranya beras, telur, gula pasir, minyak goreng, bawang merah dan bawang putih, serta aneka minuman dan lainnya. Khusus beras diakui Ali terjadi perbedaan harga penjualan antara hari pertama dengan hari kedua pasar murah, itu lantaran kualitas beras yang dijual dari berbagai distributor berbeda. Beras ini berapa distributor yang kita pakai? Yang pertama kemarin Bulog dengan harga 105.000 per 10 kilo. Sekarang ada juga distributor lain yang menjual dengan harga 120.000 per 10 kilo. Ini karena memang kualitas beras yang memang berbeda dengan beberapa macam beras. Ada beras biasa mungkin dengan beras super. Sehingga memang ada perbedaan harga yang ada terjadi di pasaran seperti itu. Kepala Bidang Perdagangan Disperdak Perin Bau-Bau, Dedi Jabir menambahkan, dalam pelaksanaan pasar murah ini pihaknya menyubsidi masing-masing komoditi yang dijual sebagai komitmen pemerintah membantu warga mendapatkan bahan pokok dengan harga murah. Adapun besaran subsidi itu yakni beras sebesar Rp10.000, telur Rp5.000, minyak goreng Rp3.000, bawang putih Rp3.000, bawang merah Rp3.000 dan gula pasir Rp2.000. Terpisah, Waode Isnawati, warga Kelurahan Bukit Wolio Indah mengatakan dirinya sengaja datang berbelanja di pasar murah karena harga di pasaran masih melonjak naik. Ia pun menilai pasar murah yang digelar Pemkot Bau-Bau ini merupakan solusi terbaik bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, terutama jelang bulan Ramadan ini. Ini memang solusi terbaik buat kita masyarakat, apalagi yang ekonominya rendah ya. Nah, jadi ini solusi terbaik kalau pemerintah mengadakan pasar murah seperti ini. Kami sangat berterima kasih sama pemerintah. Isnawati juga berharap pasar murah ini dapat kembali digelar jelang Lebaran Idul Fitri mendatang dan diharapkan bisa ditempatkan di beberapa titik kecamatan sehingga lebih mudah dijangkau. Adapun pasar murah Pemkot Bau-Bau akan kembali digelar di halaman kantor Disperdak Perin pada tanggal 20 sampai 23 Maret 2023. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Beralih ke informasi lainnya. Rekonstruksi bangunan baru Gawolio ke depan diharapkan menjadi sumber ilmu pengetahuan kepada generasi penerus. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Harul Mulku melaporkan. Nantinya Baruga ini menjadi sumber ilmu pengetahuan bagaimana membangun, merekonstruksi dan melestarikan bangunan kayu yang ada di kawasan Benteng Woli sebagai budaya nasional. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Wilayah 19 Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Laude Muhammad Aksa, menilai rekonstruksi bangunan Baruga Wolio harus diwujudkan agar menjadi sumber ilmu pengetahuan kepada generasi penerus. Aksa menyebut bangunan Baruga yang ada saat ini bukanlah bentuk Baruga yang sebenarnya seperti yang tertoreh dalam catatan sejarah maupun ingatan kolektif masyarakat lokal. Bangunan Baruga yang berada di depan Masjid Agung Keraton saat ini setidaknya telah mengalami beberapa kali perubahan serta perkembangan bentuk, yang terakhir perubahan di tahun 2008. Baruga ini kan sudah tidak ada. Sebenarnya Baruga yang ada ini bukan hasil dari produk masa lalu. Ya, jadi produk tahun 2008 yang ada sekarang ini. Jadi Baruga ini yang dimaksud ini mengembalikan keinginan dari para pemuka adat, akademisi di Kota Bau-Bau ini dan masyarakat pencinta warisan budaya untuk mengembalikan bentuk dan bahannya. Nantinya Baruga ini menjadi sumber ilmu pengetahuan bagaimana membangun, merekonstruksi dan melestarikan bangunan kayu yang ada di kawasan Benteng Woli sebagai budaya nasional. Sehubungan dengan adanya proyek pembangunan Baruga Wolio oleh Kementerian PUPR, Balai Pelestarian Kebudayaan pun melakukan berbagai riset untuk mencari tahu
tahu bagaimana bentuk asli dari bangunan Baruga itu sendiri. Dari hasil kajian itu ditemukan fakta bahwa Baruga Wolio dibangun dari bahan dasar kayu dengan sejumlah persyaratan-persyaratan bentuk bangunan tersebut. Kita mencoba rekonstruksi di atas kertas hasil narasi itu, mendapatlah visualisasi panggung punya ada tangga 9, mengembalikan arah hadapnya, jadi berhadapan dengan masjid. Bentuk bangunannya mempunyai kolom, punya badan, punya kepala. Ya, jadi artinya kalau kolom itu bagian kaki. Tiang Baruga itu tiang utamanya mengikuti format dari Masjid Agung Wolio. Itu tiang utamanya ada 20. Jadi semua apa yang ada di kawasan bersejarah lanskap budaya Benteng Wolio ini di format ulang. Aksa menyebut rekonstruksi Baruga dilakukan berdasarkan kajian ilmiah dengan segala bentuk pendekatan dan metodologinya. Nantinya Baruga, kata Aksa, bisa mewakili seluruh masyarakat yang berada di Tanah Wolio. Ketika melihat bangunan Baruga, maka itu akan menjadi representasi dari adat Wolio. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Molku, melaporkan. Berita yang terakhir. Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau dalam waktu dekat akan menerjunkan 215 orang petugas untuk melakukan pendataan di seluruh kelurahan guna memperbaharui database ketenaga kerjaan. Informasi selengkapnya kembali dilaporkan Afriansyah. Dengan harapan kita bisa mengidentifikasi tentang posisi angka ketenaga kerjaan di Bau. Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kota Bau-Bau dalam waktu dekat akan menerjunkan 215 orang petugas yang akan melakukan pendataan di 43 kelurahan guna memperbarui database ketenagakerjaan di daerah eks-Pusat Kesultanan Buton ini. Sebanyak 215 orang pendata ini terdiri dari 207 orang dari unsur masyarakat, RT, RW, serta 8 orang dari petugas Disnaker. Sebelum bertugas, mereka diberikan bimbingan teknis yang digelar di Disnaker Bau-Bau. Wali Kota Bau-Bau, Laode Ahmad Munianse, mengatakan pembaruan database ketenagakerjaan bertujuan untuk menyajikan data ketenagakerjaan sekaligus melengkapi data dan informasi yang telah dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik. Adapun sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut, kata Wali Kota, yakni agar tersusun data ketenagakerjaan yang meliputi data yang sudah bekerja dan yang belum bekerja. Bagi yang sudah bekerja dapat diketahui mata pencarian dan rata-rata penghasilan per bulan, dan bagi yang belum bekerja dapat diketahui pelatihan yang paling diminati dan bakat atau keterampilan yang dimiliki. Lebih lanjut, Ahmad Munianse mengatakan sasaran yang ingin dicapai selanjutnya agar tersusun data penyandang disabilitas serta data pekerja migran Indonesia dan purna pekerja migran Indonesia. Dengan harapan kita bisa mengidentifikasi tentang posisi angka ketenagakerjaan di Bau. Oleh itu maka saya sangat berharap keseriusan kita semua untuk bisa lebih serius. Kepala Bidang Penempatan dan Pembinaan Pelatihan Tenaga Kerja di Disnaker Bau-Bau, Masful Zidi Ibrahim, mengatakan jumlah penduduk Bau-Bau yang akan didata berjumlah 28.550 orang. Jumlah tersebut, kata Masful, adalah kurang lebih 25% dari jumlah wajib KTP penduduk Kota Bau-Bau, yakni 109.307 orang, berdasarkan data demografi penduduk per 30 Juni 2022. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kepton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pengunjung pasar murah Pemkot Bau-Bau didominasi ibu-ibu yang berburu beras murah. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau menyebutkan transaksi penjualan di pasar murah menembus angka 400 juta rupiah. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan selamat pagi dan terima kasih. Selamat berakhir pekan.